Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti berita yang benar-benar menguras perhatian publik ya, yaitu baku tembak ya, saling tembak sesama polisi ya. Kasus ini memang benar-benar menarik perhatian karena di samping ini saling tembak sesama polisi juga melibatkan kasus pelecehan seksual begitu ya. Ini yang kemudian menjadi ramai pembahasan. Lebih-lebih lagi kemudian terkesan penanganan kasus ini begitu banyak kejanggalan dan polisi terkesan menutup-nutupi begitu ya berbagai informasi dan tidak transparan dalam mengungkap kasus ini sehingga banyak yang protes begitu. Kita akan membahas masalah kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Freddy Sambo ini ya yang terjadi 8 Juli lalu dan korban tewas ini ya Brigadir J begitu ya. Sudah terhubung bersama saya ini Profesor Cipta Lesmana. Halo, apa kabar Prof? Baik, Pak Rahma. Saya di sini tampil sebagai mantan dosen Sespim, Sekolah Staf dan Pimpinan, dan Sespati, Sekolah Perwira Tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Dosen Sespati dan Sespim. Wah, ini tepat sekali nih berarti ya, mantan dosen Sespim dan Sespati untuk menyoroti kondisi di kepolisian saat ini. Orang banyak menyayangkan ya, jika penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum aja seperti ini, begitu kan? Ini kan sangat memprihatinkan, begitu ya, Prof? Betul, betul. Sangat memprihatinkan. Jadi polisi sebagai penegak keadilan, penegak keamanan dan ketertiban, kok perilakunya begini ya. Walaupun kita nggak boleh melakukan generalisasi ya, katakan ini oknum. Tapi ini memang magnitude-nya sangat besar. Sehingga setiap hari, jam berapapun saya buka televisi, selalu yang dibahas adalah kasus polisi tembak-menembak. Maka ya memang selama ini sebagai masyarakat sudah cukup kecewa ya dengan pelaksanaan tugas kepolisian, banyak ya hal-hal yang sedikit kurang lurus begitu ya. Maka saya dikenal kalau saya ngajar di Sespim, di Sespati, itu di podium berdiri. Saya tidak pernah lupa, saya gebrak podium itu. Ya. Di depan saya 100 lebih kombes itu kolonel. Saya seringkali gebrak, saya minta dengan sangat, Anda lepas dari sini menjalankan tugas yang baik, jangan mengecewakan masyarakat dan jangan korupsi. Kalau Anda korupsi, yang malu bukan Anda sendiri, tetapi istri, anak, keponakan, dan sebagainya. Malu kamu. Saya gebrak meja aja. Nah, jadi ya kita memang kaget, dan saya sebagai orang komunikasi saya tahu ini lakon yang dijalankan, yang sedang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu adalah lakon yang kita sebut cover up. Dalam komunikasi politik kita sebut cover up. Cover up itu nutupin. Ya, kita di textbook diajarkan cover up, tidak mungkin bisa berhasil. Dalam masalah apapun, cover up pasti akan terbongkar pada saatnya nanti. Jadi percuma. Nah, ini kesan kita sejak awal. Ini polisi berusaha keras melakukan cover up. Kita tahu kasus ini meledak katanya Jumat kemarin. Jumat minggu lalu ya, ini kan hari Sabtu bukan kemarin, Jumat minggu lalu ya. Pertanyaan pertama, kenapa baru diumumkan kepada publik hari Senin sore, 3 hari kemudian? Nah, ini saja sudah menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi 3 hari setelah peristiwa kematian Brigadir Joshua? Nah, jadi publik ini sering curiga karena memang kadang-kadang ya oknum polisi kita melakukan hal yang kurang patut, kadang-kadang misalnya gitu ya. Jadi orang bertanya-tanya terus. Nah, jadi awalnya tidak ada istilah pelecehan seksual, tidak ada. Ya, itu dari yang pertama melakukan konferensi pers adalah Kapolres
Jakarta Selatan. Kemudian Humas Mabes Polri. Sampai di situ enggak ada pelecehan seksual. Pernyataan pers Humas Polri yang kedua muncul kata pelecehan seks. Jadi istri Jenderal Sambo ini masuk ke kamar, istirahat ke kamar tidurnya, baru pulang dari luar kota, ya, didampingi oleh supirnya Yosua, Brigadir Yosua. Tidak lama kemudian Brigadir Yosua masuk ke kamar, katanya berusaha melakukan pelecehan seksual. Maka sang istri berteriak. Turunlah satu lagi stafnya Barada menteriak, ada apa? Ada apa? Nah, situlah mulai terjadi kontak senjata. Nah, sejak awal kita lihat banyak upaya melakukan penutupan cover up. Dimulai dari apa? Otopsi jenazah ya. Kata Kapolres Jakarta Selatan, jenazah sudah diotopsi di rumah sakit, di mana rumah sakit Polri ya, tapi belum sepenuhnya selesai. Ini baru sebagian. Nanti kami beritahukan lagi kepada publik hasil akhir dari otopsi. Ini baru sebagian. Sebagian terus dikatakan ada luka, ya, si Yosua ini mati tertembus 5 peluru kalau nggak salah, 5 peluru dan sebagainya, ya. Jadi sejak awal kecuali melakukan upaya cover up, juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah berusaha keras menguasai informasi. Seolah-olah informasi itu sepenuhnya milik mereka, ya. Mbak Rahma, masyarakat umum tidak perlu tahu. Percayalah sama polisi. Jadi dibekap gitu loh, bekap. Tapi ini lupa, para jenderal polisi ini lupa, ini era informasi. Siapapun mustahil bisa bekap itu bahasa Betawi. Bisa bekap, bisa mengurung, mengunci informasi sehingga 1000% milik saya. Tidak bisa di era informasi ini, ya. Malam itu juga, Senin malam, ayah dari almarhum Brigadir Yosua mengatakan keluarga ingin membuka peti jenazah, ya, tidak diizinkan. Waduh, itu kan menimbulkan pertanyaan yang serius. Ini keluarga yang minta, nggak diizinkan. Bagaimana ini, ya? Akhirnya diizinkan dan keluarga kaget melihat kondisi jenazah Brigadir Yosua, ya. Ada tembusan di dada, tapi ada bagian mata, bagian bibir, ya, bagian mana lagi. Ya. Sepertinya kita tidak menuduh, sepertinya habis dianiaya, ya. Itu ulang-ulang. Setelah ayahnya mengatakan demikian, kemudian ada lagi perempuan, ya. Kayaknya kakaknya. Itu berapa kali bicara juga, kok banyak gitu ya. Ada yang lecet, ada apa, ada bekas jarinya, 2 jarinya patah. Waduh, nggak mungkin lah tembak itu bisa patah gitu ya. Nah, ini semua menimbulkan kecurigaan sepertinya kepolisian ingin nutupin. Nah, terus ya, saya sudah katakan dalam ilmu komunikasi politik diajarkan, Mbak Rama, jangan coba-coba melakukan cover up. Di bidang politik, bidang ekonomi, macam-macam, tidak akan berhasil. Sooner or later, lambat atau cepat, apa yang ditutupi, yang dibekap itu pasti akan terbuka. Ya, bau asap, bau racun pasti keluar. Nah, saya sampai situ dulu, Mbak Rahma. Ini yang menarik tadi kan Profesor Cipta mengatakan pihak kepolisian seperti ingin menguasai informasi di bekap, gitu ya. Jadi narasinya itu selalu narasi tunggal gitu ya. Pokoknya ini penjelasan dari polisi. Ya udah, fit or not, gitu kan ya. Cuman ini yang menarik lagi, upaya itu kan ini era reformasi, informasi dan lain sebagainya. Ada 2 jurnalis ya dari CNN Indonesia,
dan detik ya, 20detik.com juga dirampas itu handphonenya, di-delete wawancara dan foto-fotonya ketika itu tambah mencurigakan lagi. Ini bagaimana? Wartawan punya HP itu kan hak dia gitu kan, dirampas macam-macam. Waduh, silakan lanjut Mbak Rahma. Nah ini yang menarik nih Profesor Cipta. Kemudian protes wartawannya, dan tadi saya baca barusan sebelum wawancara katanya oknum polisi yang sudah merampas HP jurnalis tadi sudah diamankan oleh polisi juga gitu. Iya. Jadi jeruk ini, makan jeruk istilahnya. Ya ini yang menjadi joke di media sosial ya. Sama polisi tembak polisi di rumah polisi, RT-nya polisi ditangani polisi, begitu diperiksa polisi. Nah, sehingga semuanya orang hanya tahu dari sisi polisi. Yang menarik, kita tahu bahwa ini seperti dikatakan Profesor Cipta, bahwa ini kan sebenarnya oknum ya, ini bahkan mungkin kasus pribadi sebenarnya. Jadi Pak Freddy Sambo ini. Tetapi mengapa kok sampai institusi terlibat begitu, Prof? Secara sistematis ini sepertinya. Secara logik, very simple, ya, karena ada oknum-oknum tertentu yang ingin dilindungi, ingin dilindungi, pasti, ya. Kalau nggak ada oknum tertentu, oknum penting ini yang dilindungi, buka aja semua, telanjang semua, ya. Polisi kan begitu, ada pembunuhan, ya. Jadi contohnya, ada contoh, belum lama terjadi, ya. Perampokan. 2 orang ini dirampok ya oleh 2 orang. Dirampok di jalan, dirampok gitu ya. Si korban melawan dan ternyata mereka punya pistol. Ditembak, mati si pelakunya, si penyerangnya mati. Cepat sekali. Polisi kita ini sebetulnya hebat ya. Saya percaya polisi Indonesia ini hebat, cepat dia. Tangkap, terus mati, diperiksa, langsung diberlakukan tersangka, diperlihatkan kepada masyarakat. Kalau tadi katanya polisi telah menangkap oknum polisi yang merampas HP wartawan, ya, buktinya mana? Ajukan dong oknum polisi itu ke depan masyarakat luas, terutama ke depan media. Inilah oknum yang merampas HP si Anu gitu ya. Disebutkan namanya, disebutkan dari kesatuannya apa gitu ya. Jangan hanya lisan saja. Kalau lisan saja, publik terutama media pasti akan menjawab, nggak betul lah. Jadi mesti terbuka. Nah, kemudian Kapolri seperti ingin memperlihatkan beliau ini pimpinan polisi yang profesional, yang independen. Cepat, Selasa ya, cepat mengumumkan beliau membentuk tim independen atau tim khusus, saya lupa namanya gitu ya, dengan tugas menyelidiki secara tuntas kasus polisi tembak polisi dengan personil bla 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 ya. Saya nilai ini sudah sedikit terlambat. Jadi publik pun menangkap kesan, ini jangan-jangan Kapolri juga ingin melakukan cover up, ingin membela oknum-oknum polisi tertentu. Jangan lupa Mbak Rahma, ya, Kapolri sekarang ini siapa? Sigit Prabowo ya? Bukan, nama depannya siapa nama depannya? Listio Sigit Prabowo. Ini perwira tinggi kepolisian yang hebat sekali. Dia melompati 4 angkatan, ya, 4 angkatan, lompat dia. Dan dia di antara 12 komjen waktu itu, ya, dia yang terpilih. Yang 11 komjen itu tersisih semuanya. Ya, karena ya faktor pertimbangan Presiden Jokowi, ya kita harus hormati ya, Kapolri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan dari DPR. Dari situ kita lihat ya. Nah, jadi
Pak Listio ini dia melompati 4 angkatan, melebihi Jenderal Tito. Tito juga 3 atau 4 angkatan, dia melampaui. Nah, saya bertanya kepada seorang jenderal bintang 3 yang kenal baik pada Listio Prabowo. Pak, bagaimana Pak? Bapak nilai Pak Listio nih. Hebat sekali dia bisa lompat begitu ya. Saya kenal baik Pak Listio. Menurut teman saya Jenderal bintang 3 ini, he is a good guy. Dia orang baik, dia orang cakap. Saya yakin dia mampu mengemban tugas sebagai Kapolri. Tetapi, dia kasih footnote, tetapi ya, bahwa dia melompati 4 angkatan di atasnya itu kemungkinan bisa problem nanti, ya, menciptakan hambatan psikologis. Nah, apakah dia berani melawan tekanan dari para seniornya yang tersisi dalam pemilihan Kapolri? Itu saya tidak tahu. Ya, tergantung kepada Pak Listio, bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana dia bisa menjinakkan ya atasannya yang tidak terpilih. Nah, ini saya perlu kemukakan di sini karena saya yakin sekali ada kaitannya dengan kasus polisi tembak polisi. Nah, ada kaitannya dengan pembentukan dan personil dari katakan tim sus, saya lupa, tim khusus atau tim independen saya lupa. Investigasi. Ya, tim investigasi. Bisa jadi personil ini disodorkan oleh para komjen yang lebih senior. Nah, sehingga akan mempengaruhi hasil kerja dari tim investigasi. Intinya yang ingin saya tegaskan di sini adalah upaya cover up, upaya melindungi oknum jenderal tertentu dalam kasus ini sangat kentara. Ya, Prof. Ya, menarik. Tadi menyinggung soal ya kasus perampokan kita, publik juga sempat dibikin heboh ya ketika polisi dengan sigap menangkap namanya dulu Amak Sinta ini ya, orang NTB, yeah. Dibegal, motornya dibegal, terus dia membela diri, akhirnya pembegalnya meninggal, gitu, tewas. Nah, tapi dia yang malah dipenjara, langsung ditahan, begitu ya. Nah, yang ini anehnya sudah sampai nembak dengan 5 peluru di mana Baradae ini tidak seharusnya membawa senapan itu menurut pangkatnya, harusnya ada pelanggaran, tapi juga nggak ditangkap, nggak dijadikan tersangka begitu, Prof. Jadi kayak sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Sampai sekarang masih tetap disembunyikan. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan, Rama. Nah, itu bagaimana bisa dipertontonkan ke depan publik ya, Prof? Ya udah jelas-jelas ya, equality before the law-nya ini nggak ada gitu ya, nggak sama. Jika terjadi kepada rakyat biasa, biar dia dibegal, langsung aja dia sudah di motornya mau diambil, langsung ditahan gitu. Itu karena desakan publik waktu itu, sehingga kemudian si Amak Sinta ini dibebaskan akhirnya dari tahanan. Langsung ditahan. Jadi seperti tidak ada equality before the law. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin untuk melindungi satu orang saja begitu, ini sebuah institusi, kredibilitas, reputasi sebuah institusi dikorbankan begitu, Prof. Siap dikorbankan, iya. Bagaimana, kenapa sampai seperti itu begitu ya? Kan ini Polri kan adalah institusi yang besar begitu kan ya. Mengapa harus kredibilitasnya itu dipertaruhkan untuk melindungi kasus-kasus semacam ini begitu? Institusi besar, institusi sangat penting dalam negara kita dengan anggota 435.000 personil. Nah, saya nggak bisa jawab pertanyaan Pak Rahma yang maha penting. Paling yang bisa kita jawab adalah ini jelas tanda-tanda ingin melindungi 1-2 oknum petinggi polisi. Nah, inilah ya kita seperti menggugat seperti menggugat Kapolri ya. Saya duga Kapolri pernah ikut angkatan saya, ikut kelas saya. Saya duga ya di Sespati waktu itu ya. Saya mencintai Kapolri. Sejak awal saya lihat ini person yang bagus ya, bagus. Cuman memang kurang tegas, kurang berani ya. Saya di berbagai forum
menekankan, mendesak kepada Kapolri kita sekarang, bertindaklah profesional, bertindaklah sungguh-sungguh secara jujur, menegakkan keadilan. Nasib Anda, nasib profesi Anda, nasib Anda keluarga ini sangat tergantung pada saat ini pada penuntasan kasus polisi tembak polisi. Kalau main-main, kalau sampai akhir masih pat gulipat sampai akhir, majority masyarakat berkeyakinan ini adalah cover up, ini adalah rangka menutupi muka oknum-oknum jahat tertentu, hancurlah karir, hancurlah keluarga Listio Prabowo sebagai Kapolri. Ya. Terserah sekarang, ya, saya yakin Mbak Rahma dengan Profesor Cipta Lesmana niatnya sangat baik, niat mengingatkan kepada Kapolri. Yang dipertaruhkan sekarang seperti yang Mbak Rahma katakan, ini nama baik Polri, ya, sebagai institusi keamanan, institusi penegak keadilan yang amat penting. Apakah demi institusi Kapolri ini, demi martabat 435 personil ini, Anda siap mengorbankan teman Anda atau atasan Anda, misalnya itu kan tindakan yang super konyol, tindakan yang super bodoh menurut saya. It's time for you to make a final decisions. Sudah waktunya Bapak Kapolri yang saya cintai, bagi Anda untuk melakukan keputusan final. Saya bertindak apa semestinya atau saya pat gulipat terus, ya, situ. Ya, yang menarik ini Profesor Cipta, cover up-nya ini dilakukan secara apa ya, bisa dikatakan kayak agak vulgar begitu ya. Ya. Sepertinya polisi tidak peduli kalau masyarakat dengan logika publik pasti tahu bahwa ini adalah cover up. Itu sepertinya istilahnya cuek aja gitu ya. Karena terlalu vulgarnya, ya udah CCTV yang diharapkan rusak begitu, kemudian katanya decoder TV-nya diganti, CCTV-nya diganti. Ya. Itu kan sudah jelas-jelas. Yang menarik lagi ketika dikatakan Freddy Sambo, Irjen Freddy Sambo ini tidak ada di lokasi ketika kejadian, kemana sedang PCR test begitu ya. PCR test. Ya. Padahal itu kan mudah sekali dicek ya, karena ada di Peduli Lindungi ya. Ya. Benar di mana PCR testnya begitu. Nah ini ketika wartawan mulai tanya detail seperti itu nggak direspon juga. Padahal kalau ingin membuktikan tinggal ditunjukkan Peduli Lindunginya ya, kan bisa koneksi ya, dan ditunjukkan di lab mana, Bu Mami atau mana, kan pasti wartawan bisa ngecek. Jangan lagi ke lab ya, wartawan ngecek ke petugas kebersihan saja langsung disita ini HP-nya. Jadi maksud saya ini kok seperti sudah terang-terangan gitu. Jadi memang sudah merasa tidak perlu untuk melakukan cover up secara detail. Padahal kan masih ada waktu 3 hari ya waktu itu. Ini benar-benar agak jorok begitu, Prof. Soal otopsi juga itu aneh bin ajaib. Otopsi jenazah Brigadir Yosua. Mestinya kalau mau fair, otopsinya tidak di rumah sakit Polri. Mestinya di mana di RSCM, rumah sakit umum, ya, rumah sakit umum. Jadi orang curiga lagi. Terus yang aneh bin ajaib juga, yang membuka rahasia CCTV rusak terus diganti decodernya itu yang ngomong bukan sembarang orang, yang ngomong bintang 2, ketua RT setempat yang pernah menjabat Kapolda Aceh dan Kapolda satu lagi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, saya lupa, pernah dua Kapolda. Hebat sekali, dia marah, kok saya ketua RT nggak dianggap, ya, nggak diajak bicara macam-macam. Kok aneh, setelah Polri melakukan pernyataan pers, memberikan pernyataan pers, besoknya ditukar dekodernya, alasannya sudah rusak. Lah, yang sebelumnya kok nggak diputer dibuka misalnya begitu ya. Ini Kapolda yang ngomong, Kapolda luar biasa. Tentu beliau sudah lama pensiun, ya. Waktu itu belum pakai istilah
Irjen Komjen belum, ya. Waktu itu Polri sama TNI masih bergabung sama. Jadi pangkatnya sama waktu itu ya. Dia Mayor Jenderal Polisi, lupa saya Kartono atau siapa. Nah, itulah pernyataan-pernyataan ini, apalagi dari sumber yang cukup kompeten, mantan Kapolda, polisi juga bintang 2, sehingga menimbulkan kecurigaan tambah besar dari publik. Nah, ini solusinya seperti apa ya, Profesor Zita? Karena tadi itu polisi tembak polisi di rumah polisi, diotopsinya di rumah sakit polisi, begitu. Ya. Tim investigasinya juga polisi juga yang menyelidiki, polisi juga yang meriksa, yang menilai polisi juga. Nah, ini agar nggak jadi konyol seperti ini, nggak jadi jeruk makan jeruk ini, seperti apa harusnya nih, Prof? Yang menyelidiki tidak semuanya polisi. Secara teoritis dalam SK Kapolri diangkat juga 2 orang di luar Polri. Satu Komnas HAM, satu lagi perempuan ya, lupa. Yang mewakili LSM perempuan itu 2. Katanya mereka diberikan independensi untuk ikut. Ya, mereka bukan anggota tim investigasi, berada di luar, tapi mendampingin. Nah, seberapa besar suara 2 orang di luar Polri ini, ya walau alam. Ya, tapi ya kita cukup respect kepada Kapolri. Ya, Kapolri berani mengangkat 2 orang di luar dari instansi Polri untuk duduk di tim investigasi. Nah, sudah itu diumumkan hari Selasa. Selasa, hari ini Sabtu. Sudah 4 hari. Kita nggak pernah dengar bunyinya bagaimana 2 orang di luar instansi polisi ini. Sudah bekerja belum? Sampai Kamis. Sampai Kamis, salah satu anggota Komnas HAM tampil di TV One, dia mengatakan sampai sekarang kami belum terima SK-nya. Gimana, Farah? Belum menerima SK pengangkatan. Aduh, kalau saya pejabat apapun, saya pernah jadi ketua RT, bikin surat, 4 jam, setengah jam selesai bikin surat. Sudah berapa hari masih belum terima surat pengangkatannya. Sekarang hari Sabtu mungkin sudah. Ini hal begini jangan dianggap sepele. Ya, hal begini hanya menimbulkan kecurigaan yang makin besar, makin besar. Apakah betul mereka punya kewenangan? Nah, yang saya cukup angkat topi adalah Komnas Perempuan, Komnas Perempuan ya, masuk juga di tim itu. Dia mengatakan ya, kalau saya punya kewenangan, saya akan melakukan investigasi diawali dari istri Irjen Sambo. Itu dulu yang saya mau tanya. Bukan Cipta Lesmana nih ya, itu anggota Komnas Perempuan yang masuk dalam tim investigasi. Kalau Bara matanya Prof. Cipta Lesmana, menurut Anda bagaimana? Saya kasih nilai 100. Ini kan katanya kasus ini dimulai ketika Ibu Irjen itu masuk kamar tidur, habis dia luar kota, capek mau istirahat, masuk kamar tidur. Tidak lama kemudian, ya, kata narasi yang diberikan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian masuklah si Yosua ini. Yosua berusaha melakukan pelecehan seksual. Si ibu mungkin melawan, lalu menteriak. Ini kebenarannya di mana, Mbak Rama? Kita nggak tahu. Jadi kalau katakan kita titik awalnya dari keterangan Kapolres Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Divisi Humas Polri bahwa Yosua masuk ingin melakukan pelecehan seksual. Dari situ kan kita bisa duga-duga, ya. Jadi ini ada kasus pelecehan. Kasus pelecehan selalu melibatkan 2 orang kan, nggak bisa 1 orang, 2 orang. Yang satu ini sudah meninggal, yang dituduh ya melakukan. Mestinya yang perlu dimintai informasi sedalam-dalamnya adalah istri si jenderal. Betul tidak ada pelecehan? Suruh cerita dulu ya, sampai sejauh mana hubungannya.
Dari situ baru berangkat, baru menyebar ke masalah lain. Iya, saksi kuncinya ada dua ya, yang dituduh pelaku dan korban, pastinya itu ya. Iya. Ya, sudah pasti itu yang harus menjadi saksi kunci, tapi tampaknya belum muncul juga ya ini istri Irjen Verdi Sambo karena masih depresi atau gimana begitu katanya itu. Kata psikolognya kemarin dulu hari Kamis, saya nonton di TV, dia diwawancara di televisi. Ya, dia mengatakan saya belum bisa bertanya banyak karena masih depresi, masih susah bicaranya. Ya saya maklumi, kata psikolog ini, yang saya nilai cukup hati-hati, cukup pinter psikolog perempuan ini ya. Ya saya harus bersabar. Itu ada 4 tahap. Orang baru mau bicara, sampai ke tingkat bicara lancar sekali, harus menurut ilmu psikologi, harus melampaui 4 tahap. Ini baru tahap pertama. Ya kita mesti sabar. Memang katanya dalam kasus begini kadang-kadang dibutuhkan waktu lama. Karena kan stres berat, depresi, masih nggak bisa ngomong, tidur terganggu. Menurut pengakuan si ibu kita ini, tidur terganggu, makan nggak nafsu. Jadi belum bisa dikorek-korek, Mbak Rahma. Ya, yang menarik ini siapa sih sebenarnya kalau memang dugaan publik ini benar bahwa ada oknum yang dilindungi, ya pastinya yang mengalami masalah di sini adalah Irjen Verdi Sambo begitu ya. Nah ini siapa sih Irjen Verdi Sambo ini kok sampai ya bisa dikatakan terkesan dilindungi, berarti ini orang penting banget begitu dong. Iya. Kemarin Kapolda Metro Jaya mengunjungi Irjen Sambo. Ya di kantornya. Masih berkantor kemarin ya, di Propam, kan dia kepala divisi Propam. Mengunjungi yang mengejutkan banyak pihak, publik dapat sorotan tajam adalah Kapolda bertemu, langsung Kapolda mencium. Si Pak Sambo bukan hanya mencium, Kapolda meneteskan air mata. Saya hanya menyatakan simpati saya. Ya. Dia mengatakan siapapun sekali-sekali bisa mengalami peristiwa seperti ini. Ya. Nah, dalam komunikasi, non-verbal communication, pada waktu dia datang, dia mencium Pak Sambo. Bukan hanya mencium, meneteskan air mata. Itu mempunyai meaning yang dalam. Jadi kayaknya publik nggak bisa berharap banyak ini ya, karena kan banyak yang meminta agar Irjen Verdi Sambo ini dinonaktifkan saja, nggak usah berkantor dulu begitu, agar fokus mengungkap kasus ini dulu begitu. Tapi itu tampaknya itu saja tidak ya, susah gitu, Prof. Iya. Ini banyak sekali aspek narasi yang harus secepatnya dikelirkan. Ya, banyak sekali. Terutama mengenai otopsi, macam-macam. Terutama ada narasi tentang diancam, ditindas, pihak keluarga di Jambi. Ya, itu semua mesti dikelirkan. Berarti keluarga almarhum harus diwawancarai secara apa adanya. Jangan diwawancari dengan ditekan-tekan ya. Kalau dia cerita lagi, saya nggak boleh ngomong ini. Aduh, udah tambah habis, hancurlah. Jadi kalau Pak Rahma tanya sama saya, ini bagaimana Prof Cito kalau begini? Ya jawabannya 100% tergantung kepada siapa Pak Rahma? Ini Pak Rahma murid saya bertanya sekarang. Tergantung kepada siapa? Siapa? Kepada Kapolri. Semuanya sekarang tergantung kepada Kapolri. Kapolri mau tidak betul-betul menuntaskan. Ya, kemarin sore tampil lagi beliau di TV. Ya, saya membentuk tim investigasi ini tujuannya untuk menyelidiki dan menuntaskan kasus ini secara tas gitu ya, tas. Waktu dia ngomong, dia nggak berani ngomong ke depan. Pak Rahma ingat ya, saya kasih pelajaran komunikasi kepada Anda. Kalau Anda jadi pemimpin, jadi menteri, jadi apapun gitu ya. Kalau pada waktu bicara dengan orang banyak di depan, jangan nunduk Anda. Jangan.
Pada waktu Anda bicara, Anda mesti begini, ya. Menurut saya begini. Jangan bicara tapi mata ke lantai, ke tanah. Itu ada meaning tertentu. Nah, jadi Pak Listio Prabowo harus tampil ke depan dengan sikap yang gentle, dengan ucapan kata per kata yang aksentuasinya kuat, ya, bicara benar-benar. Nah, mengenai hatinya saya nggak tahu, ya, benar-benar memperlihatkan bahwa beliau bukan serius, beliau maha serius untuk menuntaskan kasus ini, sekaligus mencari tersangkanya, sekaligus menyeret tersangkanya, seret ke pengadilan, dan minta pengadilan hukuman seberat-beratnya. Itu Pak Rahma. Yang terakhir ini, Prof. Kalau boleh jujur, sebenarnya ini kan bukan pertama kali ya cover up ini atau dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Kita tahu orang di medsos mulai mengkait-kaitkan kasus pembunuhan Laskar FPI ini KM50 ya. Modusnya sama, CCTV rusak, HP-nya 16 Laskar FPI nggak ketahuan, ini sama HP-nya Brigadir J ini juga hilang begitu. Jadi orang jadi terus keterangan berubah-ubah begitu ya, katanya baku tembak tapi lukanya lebam semua begitu otopsinya. Tapi kasus KM50 ini berhasil lolos begitu ya. Publik akhirnya berhasil legowo untuk menerima versi itu gitu ya. Nah, ini tampaknya ingin mengulang sukses begini lagi, akan menjadi presiden begini terus, Prof. Iya. Tadi saya katakan semua ini tergantung Kapolri. Ada satu lagi lupa saya. Kecuali Kapolri, tergantung juga sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo. Tergantung, ya, dia mau diam terus, no actions atau bagaimana. Nah, saya mendadak dapat ide ini karena teringat pada kasus Kabareskrim Komjen Susno. Ini kasus besar, ya, Kabareskrim, ya. Dia divonis oleh Mahkamah Agung bebas, kasasinya diterima, bebas. Itunya Yusril, pengacaranya gitu ya. Banyak yang protes. Wah, rame di luar begini. Ya, Yusril mengatakan dalam putusan Mahkamah Agung tidak ada perintah Susno dimasukkan dalam tahanan. Tidak ada perintah berarti putusan pengadilan tinggi diterima, yaitu tidak ditahan, tapi dikepung oleh banyak pengacara macam-macam gitu, rame-rame ya. Susno melarikan diri dan bersembunyi di Mabes Polda Jawa Barat. Pada saat-saat terakhir Presiden SBY melakukan tindakan, ya. SBY dari segi penegakan hukum bagus dia, ya, bagus. Dia telepon Menko Polhukam waktu itu, saya lupa, Angkatan Udara, kan, ya, perintahkan supaya Susno dimasukkan penjara. Ya. Menko Polhukam telepon Kapolda Jawa Barat. Setelah itu Susno diciduk, dimasukkan ke penjara Ciamis. Selesai. Susno waktu itu very powerful, ya, Kabareskrim kuat sekali dia, kuat sekali. Nah, Presiden turun tangan. Lihat tuh ya, SBY. Apakah Jokowi lebih lemah dari SBY? Ya silakan tanya kepada Pak Jokowi. Ya, mungkin Pak Jokowi lagi tunggu, mau lihat perkembangan. Ya. Jadi ya kita dengan itikat baik, kita mengingatkan Kapolri sekarang, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ayo bertindak atau hancur karir Anda. Ya, apalagi terakhir. Ya, betul. Memang ini tergantung komitmen pemimpin juga saja ya, Pak Prof. Cipta. Karena sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Jika ada ya, ungkap begitu ya, pasti bawahnya akan ikut gitu kan, pastinya akan melaksanakan. Kalau Kapolri nggak mempan bisa ke presiden sebenarnya ya, Prof. Karena Menko Polhukamnya Mahfud MD sudah bersuara sebenarnya. Waduh, keras. Mahfud ini dibilang istilah tikus, ya, istilah tikus.
jangan membela tikus apa gitu. Keras pertanyaan. Singkat pernyataannya, saya kaget baca pernyataan Mahfud ini. Dia udah sekali. Ya. Jangan bela tikus apa sekali. Waduh. Ya kita harap Pak Jokowi terus mengikuti ya siaran-siaran berita, media, medsos, termasuk berita dari Realita TV yang dipimpin oleh Rahma Sarita. Gitu. Mudah-mudahan. Ya, tentu saja ini kita harapkan selanjutnya ada langkah untuk menyelamatkan instansi Polri begitu ya. Ini karena jangan sampai hanya karena 1-2 kasus kemudian dikorbankan satu institusi begitu ya. Saya selalu di mana-mana mengatakan negara membutuhkan tentara yang kuat dan polisi yang kuat. Penting polisi menegakkan hukum, melindungi masyarakat. Penting. 2 institusi ini harus kuat. Kalau polisi membeli, tentara membeli, rusak negara itu. Iya, apalah jadinya jika justru aparat penegak hukumnya yang memanipulasi hukum ini kan. Jadi... Nah, satu lagi pesan saya, hampir lupa saya, ya. Pesan saya kepada semua yang pinter main cover up, pinter main pat gulipat gitu ya. Nah, ini ucapan Presiden Abraham Lincoln. Sudah lama ya, Lincoln salah satu presiden yang karismatik, presiden Amerika yang sangat terkenal. Dia mengatakan, ini mengenai seni ngibul, ya, seni ngibul. Dia mengatakan, you can fool all the people some of the time. Fully, F-O-O-L, bohongi, ngibul. You can fool some of the people all the time. You can fool all the people some of the time. But you cannot fool all the people all the time. Anda bisa membohongi, mengibuli sebagian orang untuk selamanya. Anda bisa mengibuli semua orang untuk waktu tertentu. Tetapi Anda mustahil bisa mengibuli semua orang untuk selama-lamanya. Untuk yang suka ngibul harus diperhatikan ini ya, Prof. Iya, saya senang ini. Kalau ngajar saya sering berikan nih kata-kata ini. Oke? Ya, karena kan katanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti juga tidak ada kebohongan yang sempurna. Apalagi dia pasti banyak bocornya ya. Iya, bocor. Oke. Terima kasih Profesor Cipta Lesmana. Terima kasih juga yang menyaksikan saya ini. Para pemirsa Realita TV yang saya cintai. Ya, subscribe dan komen ya. Saya Rahma Sarita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa cepat kirim hasilnya ya. Thank you, Prof.